mati kurang berkah ini temanya pas mencari keberkahan. Sebab sedikit saya kasih tahu Robu Salam, jawab salam hukumnya apa? Hukum apa itu apa? Inkoma bihi al-ba'dun sa'kotok atolak anil ba'in wa'ila asih jadi. Walaupun kewajiban kalian semua jawab salam saya sudah gugur, tapi kalian kalau nggak jawab salam saya, kalian semua tergolong akan rugi. Sebab Robu Salam atau jawab salam itu tergolong ibadah yang tidak modal, ngelakuinnya juga ringan, bahkan bisa tamla'ul mizan wa tamla'u ma baina sama'i wal ardh, bisa menjadikan berkah dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhanal hasanah wa ma'afihil khati'at wa rafa'as sha'imina fihi a'dhama darajat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil muayyad bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ardu was samawat. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah sadaqallahul azim wa balaghur rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin amma ba'du. Semua yang saya muliakan, wabil khusus pimpinan atau staf-staf PT AST yang saya hormati, juga tidak ketinggalan karyawan-karyawan yang saya cintai, moga dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wonten sonten punika kula panjenengan saged kental sareng-sareng dalam rangka bukber. Mugi-mugi kanthi rawuh kental kula panjenengan dadosaken satu buah kula panjenengan dipun paringi rezeki ingkang kathah turah barokah. Kersane nek turah iso tuku sawah bangun omah. Kasih turah kersane iso ziarah Mekah Madinah. Kasih turah malih iso bantu mushola lan madrasah. Kasih turah malih yen iso ngopeni bocah-bocah. Kasih turah maneh dinyangoni sing ceramah. Boten guyu. Kiai ngarep amplop di kurang kok. Tapi orang losne bukan kiai tapi amplop. Ini bahasanya pakai bahasa apa? Inggris. Bahasanya bahasa apa? Campur-campur atau bahasa Indonesia? Semoga kita semua di sini tergolong tiang-tiang ingkang sahidun fid dunya bejo dunyanipun wa sahidun fil akhirat bejo akhiratipun. Amin Allahumma amin. Nah semuanya. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun riwayataken dening Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, hampir Muhtarul Ahadits meriwayatkan hadis punika. Ingkang redaksinipun layak utuh kaumun yadkurunallah illa khaffatuhumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nuzilat alaihimus sakinah. Ora enten tiyang ingkang
jenengan kumpul, sing kumpule sami emot dateng Allah Subhanahu wa taala illa khuffatul malaika, kecuali malaikatipun Allah sami lenggah wonten mriki panggenan, sami mengelilingi kita semua. Kumpulnya malaikat, mengelilinginya malaikat di sini tempat tidak melihat status individu kita semua, tidak melihat cantik jeleknya rupa kalian semua, tidak melihat status sosial kita semua, tidak melihat sugih kirene kula panjenengan sedaya. Nanging rawuh kempalipun malaikat wonten mriki panggenan sami nyengkuyung derek dedonga supados sedaya kelepatan panjenengan dipun ngapura dening Allah, supados sedaya hajat panuwun panjenengan dipun kabulaken dening Allah. Amin Allahumma amin. Dadosake panjenengan sedaya berkah barokah rumah tangganipun, berkah barokah kehidupanipun. Barokah boten mersani banyaknya sesuatu, sedikit tapi cukup, sedikit usia tapi bermanfaat, sedikit waktu juga bermanfaat, atau sedikit usia akan tetapi panjenengan mengukir sebuah monumen yang bisa dikenal panjenengan sampai masa waktu yang panjang. Semoga kita semua khususnya di bulan ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajat kita semua. Amin Allahumma amin. Terusannya hadis wa husiat alaihi rahmah, sebagian redaksi wa husat alaihi rahmah. Kemudian Allah akan memberi kasih sayang kepada kita. Kalau Allah memberi kasih sayang kepada kita semua, tentu kita termasuk orang-orang yang akan beruntung di dunia, lebih-lebih beruntung kelak di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Wa nuzilat terusannya hadis alaihi sakinah. Kemudian Allah akan memberi ketentraman hati kita semua, ketentraman rumah tangga kita semua. Padahal perlu kalian ketahui bahwasanya as-sakinah sifat kekhususanipun Allah ingkang boten dipun paringaken dhateng sembarang tiyang, kejawi tiyang-tiyang ingkang boten tobat dhateng Allah. Ananging kanthi kepal panjenengan wonten sonten menika kanthi emut dhateng Allah, luwih-luwih wonten bulan ingkang mulya ingkang kala wau sampun kula sebat wonten kupon badhe apal hasanah. Semua kebaikan pada bulan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Padahal as-sakinah sifatipun Allah yang tidak sedang diberikan kepada orang kecuali orang-orang yang taat kepada Allah. Akan tetapi hanya tepal kalian semua pada sore ini ingat Allah, insya Allah panjenengan akan diberi ketentraman wonten manah pegawai panjenengan, ketentraman keluarga panjenengan. Amin Allahumma amin. Dan bulan ini bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh barokah, yang istimewa. Makanya walaupun kalian kerja, tetap kita manfaatkan untuk beribadah juga, biar ada balas. Sebab kata Rasulullah, kun fid dunyaka ka'annaka ta'isu abada. Jadikan urusan dunia kamu ketika kamu kerja seolah-olah kamu hidup selamanya. Sebab ketika kalian semua bekerja kok ingat mati, tidak semangat
kerjanya nanti bisa bahaya dimarahi atasan kalian. Makanya pun kita berotika biar ada bahaya. Jadikan untuk aturan kalian ketika beribadah takarub kepada Allah, melaksanakan kewajiban Allah seolah-olah kalian akan mati besok. Sehingga sungguh-sungguh insya Allah kalau kita mau ikut ajaran-ajaran Rasul sebagaimana yang ada dalam kitab Al-Quran, hidup kita akan berbarokah. Sebab dalam surat As-Saff, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyatadabbaru ayatihi liyatadabbaru ulil albab. Kitab yang saya turunkan kepada Muhammad itu akan memberi barokah bagi orang-orang yang mau berpikir. Artinya berpikir, berangan-angan hidup kalian sesuai ajaran-ajaran Rasul yang sudah tertera pada Al-Quran. Insya Allah tidak bikin kalian itu hidup makmur, tapi juga hidup kalian berilmu. Sebab apa? Kalian tahu Ramadan dikatakan Sayyid Suhur, rajanya bulan, karena pada bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Sehingga jadi ketika Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, sehingga Ramadan mendapat predikat Sayyidus Suhur, rajanya bulan. Raja bulan itu Ramadan. Karena apa? Karena turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan. Al-Quran dibawa oleh malaikat Jibril. Spontan Jibril mendapat gelar Sayyidul Malaikah, rajanya malaikat. Al-Quran diturunkan di Mekah, Madinah. Otomatis Mekah, Madinah mendapat predikat Sayyidul Buldan, rajanya kota. Al-Quran diturunkan di malam pada bulan Ramadan. Akhirnya malam itu mendapat Sayyidul Layal, mendapat gelar rajanya malam yang kita kenal Lailatul Qadar. Sehingga siapa yang ikut berpegangan pada Al-Quran, insya Allah tidak akan tersesat, hidupnya barokah, hidupnya akan mulia, sebagaimana dikatakan hadis. Taraktukum amroini, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Intamasaktum bima lam tadillu abadan. Ketika kamu berpegangan pada dua perkara, kamu tidak akan tersesat selama-selamanya. Apa dua perkara? Satu, tiga, dua, yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran Rasulullah mendapat gelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin, itu nabi paling mulia, rajanya nabi, rajanya utusan, itu raja di raja, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking istimewa, tidak bisa dibandingkan oleh kita, apalagi kita. Sebab apa? Nabiun basarun lakal basar, bahwa kalau berbeda aja. Nabi itu manusia, tapi tidak seperti manusianya kita semua.
semua bukan batu. Batu sudah campur lumpur, makanya tidak bisa dibandingkan pada kita semua. Kalau orang dianggap tokoh dari suatu daerah, belum tentu di negara lain atau daerah lain dianggap tokoh. Kita tahu John F. Kennedy, tokoh besar Amerika. Amerika membanggakan menganggap John F. Kennedy orang besar, tapi Rusia tidak menganggap John F. Kennedy orang besar. Atau tokoh Rusia Mosov yang kata-katanya dikultuskan, itu India tidak memandang Mosov orang besar. Atau India Mahatma Gandhi yang di India dianggap orang besar, tapi Pakistan tidak menganggap John Mahatma Gandhi orang besar. Atau tokoh Pakistan Ali Jinnah, India tidak menganggap Ali Jinnah orang besar, tidak lebih dari tukang martabak atau gakol sampai. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak cuma bangsa Arab, seluruh dunia, tidak cuma orang Islam, semua agama mengakui kebesaran integritas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk saja judulnya Al-Quran. Sehingga dulu ada, kalian tahu, yang ada pengalaman. Dulu ada majalah Aspendo menomor 11 kan Rasulullah tokoh dunia nomor 11, bahwa bahkan di bawah peringkat Pak Harto. Akhirnya saat itu Aspendo tertutup. Makanya kebesaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang menandingi. Komnek loman dunia. Berak mantu wong kong ini kok dibanding. Ayo nyanyi bareng. Saing ke lemes dicamlah, lemes tak ya aku ya orang mampu. Wong sangguanku mencintai, berharap akan mengerti. Di hati ini hanya ada kamu. Ngomong-ngomong ya lu piye, aku kali tak usah balik, aku ora masalah yang mau berjuang dewe, sing penting kowe bahagia endinge. Saking mulianya istimewanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki bertemu dengan kekasih. Akhirnya ketika Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ketemu Nabi Musa ya. Sebab ada Nabi junior bisa sampai sini. Kalau saya kata Musa sampai sini saja, karena saya sudah meninggal. Ini Rasulullah sampai istimewanya Nabi junior kok bisa sampai sini dalam keadaan ini. Bahkan ketika pamit kepada Musa, akhirnya naik lagi ke Sidratul Muntaha. Akhirnya masuk aras. Ini cerita. Ketemu Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya Musa berdiri. Karena apa? Ketika di dunia Musa pengen ketemu Allah,
was istiqbal. Kamu tidak akan mampu, Musa. Tidak akan mampu dan juga tidak akan bisa. Akhirnya Musa koyok memaksa sedikit saja doa Allah. Sebentar lagi aku pengen tahu. Oh Allah. Walakin mundur ilal jabal. Fa'in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Musa, lihat gunung. Ada kata gunung itu nanti masih tetap, tidak berubah, tidak goyah. Kamu bisa melihatku di sana. Akhirnya walamma tajalla lil jabal, walamma tajalla rabbuhu lil jabal, fajalahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Allah akan tampak, ketika Allah akan tampak, bahkan ini tidak Allah. Sebagaimana Presiden Prabowo ketika ingin sampai sini, mungkin 1 minggu ada protokoler, polsek, polres. Itu berapa? Itu yang tampak belukur Allah yang tingkatnya ke-70, protokoler istilahnya. Ketika tampak, akhirnya Musa itu semaput, gunungnya meletus, Musa semaput. Pengen lihat Allah, gak mampu. Baru nurnya. Tapi Rasulullah SAW makanya mendapat gelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Karena apa? Karena diturun Al-Quran, sehingga saking istimewanya bisa ketemu zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang mendekati Allah. Begitu juga ketika Nabi Ibrahim minta Allah untuk memberitahu ketika menghidupkan orang mati. Dalam ayatnya, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Gusti, kados pundi panjenengan murid paket yang kerja Gusti. Akhirnya Gusti Allah tersinggung. Dan tersinggung Musa Brede mergo ditegur karo Gusti Allah. Ora awalam tukmin kok gak iman Musa. Ibrahim kowe pokok gak iman. Kok tekok bala. Akhirnya kola bala inggih Gusti ai aman tukul iman Gusti. Walakil yatma'inna qalbi, tapi supaya atiku mantep Gusti nek sumber piyambak. Oh wis ngono Ibrahim sak jaluk. Nek ngono fahud arba'atan minat thairi fasurhunna ilaika, fasurhunna ilaika summat ala kulli jabalin minhum, ala jabalin minhunna juz'a. Wes nek ngono Ibrahim kon jupuk manuk papat, ambil 4 burung, gak burungmu. Sebagian tafsir mengatakan tawus. Tawus itu bahasa Arabnya merak. Ambil burung 4. Burung itu kamu potong-potong, tugel-tugel. Sirai tugel dewe, sikile tugel piyambak, tangane tugel piyambak. Nek wis mbok tugel-tugel buah oleh burung-burung. Buah Nabi Ibrahim, corotan Indonesia ini sirai bukan tekan gunung Merapi, sikile dipes tekan gunung Selamat, bodohnya bukan
gunung Mendang. Akhirnya wis buat di gunung-gunung undang Cibulu. Sumat ulun nayatina kasaya. Akhirnya dibilang, ayo terus. Akhirnya kemarin jabat. Kalau Nabi Ibrahim kita kenapa? Jadi Nabi Ibrahim mau tidak boleh. Musa orang mampu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga berarti Allah Subhanahu Wa Taala saking istimewa. Mergi nopo? Mergi nerimo wahyu Allah Al-Qur'an. Makanya pun tidak sembarangan orang mampu menerima firman Allah Al-Qur'an. Makanya pun wonten Al-Qur'an lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ai anna jibala wad dunya wal qaum jami'an lau anzalna hadzal Qur'ana ala qaum jami'an lahum bima qaumu walakin Al-Qur'an nazala ala qalbi Muhammad walam yuhtab qalbi Muhammad bal tamakkana wa hafaza wa alama al-Qur'ana kama yuridu wa kama yuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kata Al-Qur'an diturunkan di bumi, diturunkan di semua yang ada di permukaan bumi, dia tidak akan mampu menerima firman Allah Al-Qur'an. Akan tetapi Al-Qur'an diturunkan melalui jiwa Rasulullah, hati Rasulullah, tidak sedikit pun goyah jiwa hati Rasulullah, bahkan mampu menerima firman Allah Al-Qur'an. Berarti jiwa hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih kokoh, lebih tangguh dari apa yang ada di permukaan bumi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Makanya semoga Al-Qur'an bermanfaat untuk kita semua. Lebih-lebih kita mau mempelajari, lebih-lebih kita mau menjalankan apa yang ada isinya, lebih-lebih kita mau menghafal Al-Qur'an. Sebab mantoro Al-Qur'an, siapa orangnya yang membaca Quran? Siapa orangnya yang membaca Al-Qur'an? Wa amila bihi, melakukan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Al-basahu wa tajan liwalidayhi dawuhu asatun min dul isam sedibuyuti juga. Sapa wonge sing maca Qur'an belum nglakoni apa sing ana isine Qur'an, dhek bakal ngimah otak kedua orang tuanya yang mahkota itu terangnya, indahnya, sinarnya lebih indah, lebih terang dari matahari yang ada di dunia ini. Bahkan dalam kitab Qur'an yang diriwayatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Abu Dawud, kata Rasulullah dalam kitab Qur'an, Iqra'ul Qur'an, maca Qur'an, wa innal Qur'an ma'dabuh, maca Qur'an, mergo inna Allah la yu'adibu qalban wa al-Qur'an. Gusti Allah ora bakal nyekso atine manungsa sing kanggo flashdisk Qur'an, kanggo nyimpen Qur'an. Mergo fainal Qur'an ma'dabatullah, mergo Qur'an iki dawuhe Gusti Allah, iso dadosake kandungan berkah, dawuhipun berkah, dawuhipun berkah. Karena ada lu kalian sokonge sing seneng bakal nyelong kabar dulu. Cinta
juga layatin. Yang pertama, yurfa'u barokati min kasbihi, akan diangkat barokahnya saka gawean panjenengan sedulur. Senaosa sampeyan niki bayaran UMR, bahkan berkah Ramadan sampeyan wis entuk THR, tapi nek uripe ora barokah boleh kurang. Tapi muga-muga sedaya ingkang wonten mriki kenyal sedaya buyang dulu senyum wis ana THR ya to. Engkang kaping kalih Aisyah itu mau imaman doliman. Nek sandungan ora seneng ngaji, ora seneng maca Quran, bakal gawe pemimpin sing sak karepe dhewe, pemimpin sing diktator, pemimpin sing senang menindas. Semoga pemimpin-pemimpin kalian, khususipun atasan kalian sing ana ning ST, diyake sing enak-enak, sing menciptakan suasana peace and love. Yang terakhir ujiannya wujud minat dunia, keluar dari dunia diberi iman. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya semoga kita tergolong orang-orang yang senang kepada Al-Quran, senang kepada pengajian seperti ini. Moga-moga hidup kita barokah, manfaat, kehidupan kita semua mulia dunia akhirat. Amin Allahumma. Apalagi pada bulan Ramadan kita manfaatkan. Makanya harus senang. Sing sapa pangkat ngaji, ngene kerana mandek-mandek ora kabeh do. Nyanyi wae. Mong eling sangoling pati, sedekku bisa awakoni marang dawuh agami. Rasa wedi kang ngikuti ora bisa budal ngaji. Usahamu datang ambil dari ngaji wajibe tekan mati ya Rabbi. Bilus dimani baluna qasih wal firman mamadun ya wasil kita asmara agune kowe akeh tanganmu susah Biasanya angel
Allahumma